waktu itu gue masuk piano tuh umur 5 tahun kayak deh. Oh 5 tahun udah langsung ya? Gokil. Sampai gurunya tuh itu tuh bilang sama nyokap, Bu, ini Kekecilan. kaki aja belum nyampe. Lu nyanyi? Udah nyanyi? Enggak. Main piano? Gua main keyboard. Main keyboard. Keyboardis ternyata dia. Mengawali karir bermusik bandnya dengan main keyboard. Yoi. Jadi itu panggung pertama lu nyanyi? Panggung pertama gua sebagai vokalis band. Iya, vokalis band. Di ulang tahun temen gua itu. Gak sengaja. Gak sengaja? Gak sengaja. Anjir. Nah terus lu di Trisakti itu kuliah apa ambilnya? Teknik elektro. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, teman-teman udah nonton video-video sebelumnya, semoga bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan-masukan baru dan juga memberikan kalian wawasan tentang dunia musik yang mungkin tidak terlalu terlihat di sosial media. Nah, di episode kali ini, it's an honor for me karena gue bisa mendapatkan waktunya, tempatnya, kesempatannya untuk ngobrol bersama seorang living legend. Karena gue udah dengerin lagu-lagunya beliau dan lagu-lagunya mereka dari gue masih kecil dan sekarang gue udah bisa mewawancarai beliau nih. Nah di episode kali ini gue sudah kedatangan Mas Angga Puradiredja. Atau yang sering disapa Mas Malik. Iya. Karena Mas Angga sering banget dipanggil, karena vokalis band Malik and Essential. Tapi orang-orang pikirnya Malik itu nama lo ya? Yoi. Udah 20 tahun tetap aja ada ya? Tetap aja ada. Jadi kayak Mas Malik gitu. Dikira Malik lu and the Essential bandnya. Iya, selalu gitu. Iya kan? Selalu gitu. Padahal Malik itu adalah music and live instrumental Instrument quality. Yeah. Anjir keren gue tahu. Iya gitu ya. Nah tapi sebelum bahas Malik nih Mas. Ya santai aja lah, gue kaku banget Iya, gitu. santai aja. Gue juga main sama beliau nih, project solo gitu. Nah Mas, gue selalu nanya nih sama ya semua yang gue undang di Serundeng gitu. Sekarang kan orang liatnya lu as vokalis Malik, musisi, terus ini juga founder dari sebuah tempat yang sangat keren banget, terus ada label, ada apalah banyak lah. Tapi gimana sih proses lu mengenal musik dulu waktu kecil? Apakah dicokokin orang tua kah atau gimana gitu? Thank you Deng ya, udah ngundang gue akhirnya. Akhirnya susah banget. Gila, susah loh. Jadwal Serundeng tuh padat ya. Kemarin sempat touring 25 kota, 25 gitu kan. 25 negara. Ya. Jadi perbedaan waktu tuh emang mempengaruhi ya. Mempengaruhi dan juga jadwal Malik yang tak berhenti-berhenti ya. Iya, awalnya dicekokin sih. Cekokin orang tua. Orang tua. Jadi kebetulan nyokap gue tuh terinspirasi katanya waktu dia sekolah. Ada temennya dia tuh yang bisa main piano. Oke. Nah, dari situ dia ngeliat gila nih asik banget nih orang gitu loh. Bukan cuman pinter pelajarannya, tapi dia punya kebiasaan lain. Nah, nyokap tuh nggak punya kesempatannya waktu dulu gitu. Ya. Jadi dia berpikir, wah kalau gue punya anak gue, gue dorong untuk itu. Gitu. Nah, jadi pertama kali gue emang didorong untuk main piano. Itu tuh bener-bener dorongannya kenceng sih. Nyokap kan kerja dulu, jadi dia tiap itu dia luangin waktu untuk nganterin gue. Terus piano juga beli kan. Kan piano lumayan ya harganya kan. Lu beli upright. Terus juga kita cari tempat lesnya juga. Nyokap nggak tahu dapat dari mana tuh ya gitu ya. Ya waktu itu gue masuk piano tuh umur 5 tahun kayak deh. Oh 5 tahun udah langsung ya? Gokil. Sampai gurunya tuh, gue masih ingat namanya Pak Markus. Keren. Itu tuh bilang sama nyokap, Bu, ini kekecilan. Kaki aja belum nyampe tanah kan. Ya. Nggak apa-apa, pokoknya ajarin aja sebisa gitu. Oh gitu? Yoi. Iya. Sampai akhirnya ya udah.
sampai SMA gue latihan piano. Latihan piano. Les. Itu berarti klasik lesnya atau? Klasik. 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 Tapi di tengah-tengah tuh gue dapat guru. Jadi gue pindah-pindah guru. Jadi Pak Markus awalnya, terus ada namanya Bu Ros. Itu private datang ke rumah tuh. Kalau Pak Markus kita ke tempatnya ini datang ke rumah. Nah pas datang ke rumah gue udah mulai SMP kan tuh. SMP kelas 1 gitu. Jadi gue udah mulai tahu lagu pop tuh. Iya. Nah gue minta ajarin, tapi pop klasik sih. Belum yang pop banget gitu. Baru pas mulai kayaknya bakatnya ada. Jadi disuruh udah masuk ke yang klasik. Gue masuk klasik lagi. Oh gitu. Yoi. Jadi emang kayak begitu. Tapi basicnya sih klasik sih. Basicnya klasik ya. Nah itu tuh. Jadi emang impian dari orang nyokap lo ya lebih tepatnya ya? Iya. Lebih spesifiknya. Tapi kalau sebenarnya kalau bokap tuh lebih anak band. Oh oke. Ya. Jadi kalau nyokap tuh kan lebih pengen basic gitu loh. Ya. Kalau bokap lebih aplikasi. Oke. Jadi gue ingat banget kalau dia ada di rumah, maksudnya weekend lah ya. Weekend itu gue kebangun gara-gara dia nyetel lagu kenceng banget di sound system rumah. Oh gitu. Jadi gue tuh gila apaan nih? Ada lagunya misalnya Lionel Richie kita suka main kan. Nah, Richie, lagu Beatles. Bisa tuh kalau kita mudik waktu itu masih mudik dari mulai berangkat sampai ke Tasik itu lagunya Beatles gitu. Oh iya. Dia cerita gimana dia ngeband apa. Dia juga suka nyanyi, main gitar juga. Jadi pada saat gue udah mulai bisa main piano klasik, terus masuk ke SMA, nah mulai tuh coba-coba buat lagu, terus main piano sambil nyanyi, sedap kan? Masa dulu gitu ya. Udah tahu dong tujuannya kemana? Momen. Dan nyokap gue tuh juga ngedorong gue untuk tampil. Karena sejarahnya di keluarga nyokap, pemalu semua. Jadi mereka pintar-pintar, tapi nggak ada yang berani maju. Ya. Nah jadi nyokap gue nggak mau gue kayak gitu. Jadi benar-benar kayak misalnya pas keluar kelas 6 SD itu perpisahan angkatan kelas 6 gitu. Nyokap tuh khusus pengen gue tampil. Dia nyewain pianonya dibawa ke sekolah. Keren. Sampai segitunya. Ya gurunya sih PP aja kan dapat acara, dapat konten ya. Ya udah teman-teman gue jadi wah gila, aku bisa main piano kayak gitulah. Nah tapi sebenarnya untuk biar gue berani dan di tiap-tiap acara keluarga misalnya di acara apapun, kalau disuruh ke depan gitu, kan anak kecil malu ya. Nyokap gue langsung. Pokoknya harus, jangan kampungan gitu, kayak gitu. Kalau malu-malu gitu suka norak gitu kan. Jadi gue disuruh maju. Gitu. Jadi terbiasa di situasi seperti itu. Kecil. Gila dari kecil udah diasah dan disarankan untuk lu nggak boleh takut sih, karena kan ya keberanian itu penting dan bukan sesuatu yang bisa dipelajari kan sebenarnya. Iya, gue juga baru ngerasanya pas udah gede sih. Oh ini rasa ini tuh yang gue rasain waktu itu disuruh-suruh nyokap maju nih gitu. Kan gila, males banget anak kecil lagi bengong-bengong, ayo maju yuk nyanyi ke depan, gila gitu. Sebel banget kan. Bener. Tapi ya itulah. Itulah nyokapnya. Dan maksudnya lu basicnya juga kan anak yang sebenarnya kalem-kalem aja kan. Kan ada yang emang anak basicnya udah ekstrovert gitu. Jadi kan lu yang pendiam tapi emang diarahkan sama nyokap lu. Iya. Gue pemalu banget sih dulu, katanya pas gue TK tuh suster gue tuh mesti di luar. Gue mesti ngeliat keberadaan dia. Oh kalau nggak lu insecure gitu ya? Gue nangis. Wah nyokap gue nggak mau tuh kayak gitu anaknya. Jadi digenjot drill kayak gitu sih. Ya biar berani. Biar berani. Wah, itu bagus, itu bisa jadi masukan juga buat orang tua ya. Betul. Dan itu juga akhirnya lu inin ke anak lu nih? Iya. Lu terapin. Kebetulan sih anak gue kayaknya lebih berani daripada gue. Untungnya anak gue sih paketnya lumayan gampang diatur nih orang. Ini anak ya. Jadi disuruh les piano mau, disuruh les apa mau, olahraga mau, terus disuruh tampil mau. Cenderung penurut sih. Jadi nggak perlu dipaksa ya? Nggak perlu dipaksa. Mungkin juga karena dari
di kandungan dia sering datang ke tempat gue manggung gitu, atau ibunya kerja juga. Jadi ya rasa-rasa rame orang, kamera-kamera udah gitu udah ya. biasa kayaknya sih. Jadi ya alhamdulillah sih kayak gitu-gitunya. Keren. Nah, lanjut nih setelah lu akhirnya belajar main piano sampai lu SMA berarti ya? Ya. SMP itu lu ngeband gak sih? Udah ngeband apa tetap masih yang sendiri-sendiri aja gitu mainnya? Udah. SMP ngeband. Gue inget banget awalnya diajakin ngeband itu 2 SMP. Oh, 2 SMP. Nah, jadi dulu di Al-Azhar tuh ada satu pertukaran pelajar gitu loh. Oh, oke. Bukan pelajar sih. Jadi ada kayak satu acara. Itu antara Al-Azhar sama sekolah lain. Oke. Sekolah Jepang waktu itu. Nah, kita buat acara bareng. Nah, di situ kita saling mengisi gitu acara lah, gitu. Perwakilan dari Al-Azhar menampilkan apa. Salah satunya ada band. Nah, gue diajakin main di situ sama anak-anak. Itu pertama kali ngeband. Tampil ngeband. Gitu. Ya sebelumnya sih lebih ke acara-acara internal sekolah tuh, suruh nyanyi apa. Tapi kalau ngeband itu pas campfire, pas namanya campfire ya, acara campfire. Itu pertama kali. Situ. Dan itu lu udah nyanyi? Enggak. Main piano? Gua main keyboard. Keyboardis ternyata dia. Mengawali karir bermusik bandnya dengan main keyboard. Yoi. Gua sampai tahun 99. Oke. Iya, tahun 99. Itu tuh masih jadi keyboardis. Keyboardis ya? Keyboardis. Ya sempat bilang gue pengen jadi pencipta lagu aja gitu. Gue nggak mau nyanyi. Gue bilang gitu. Karena teman-teman gue, lu nyanyi dong gitu. Oh, pada tahu juga lu nyanyi. Gue sering ditanggep gitu, men. Jadi sahabat gue, Uke ya, gue tiap hari ke rumah dia waktu itu. Dari zaman SMA tuh. Tiap hari ke rumah dia. Itu ada piano di rumah dia, ada Clavinova gitu. Clavinova. Itu kalau nongkrong di rumah dia, gue main piano, semua pada nyanyi. Oh, iya. Di situ semalaman. Terus explore, buat lagu. Wah, keren. Lagu. Dapat. Wah, gila. Lagunya nih, akhirnya bilang itu, kok kenapa nggak nyanyiin aja? Terus gue bilang, kayaknya gue lebih seneng di belakang layar gitu ya. Itu sampai tahun 99 gitu. Ya? Iya, maksudnya kan ya semua orang taunya lu vokalis gitu kan. Siapa tahu mungkin mengawali karirnya les vokal apa klasik. Tapi lu mengawali karir lu dengan main keyboard ya? Keyboard. Keren. Nah, akhirnya lu ngeband itu main keyboard. Sampai SMA berarti 99 tuh lu SMA? Sampai 99 tuh udah masuk kuliah tuh. Udah kuliah. Gue lulus 98. Oh, oke, pas ini ya. Pas itu kerusuhan. Kebetulan gue di Trisakti kan. Oh, pas banget ya lu. Pas banget. Jadi angkatan 98 itu angkatan paling banyak. Oh, okay. Karena jadi kerusuhan tuh tanggal 12 Mei. Iya. Ya. Pendaftaran 14 Mei, lu bayangin aja. Oh, anjir. Situasi lagi mencekam kan. Mencekam ya. Nah, kalau lo daftar tanggal 14 Mei, privilege apa coba? Nggak usah tes. Oh iya. Langsung masuk. Jadi ke temen-temen gue, gak lu mesti daftar sekarang. Kenapa? Langsung diterima. Anjing lo serius lu. Di sana ada tank-tank gitu kan. Iya, kan lagi jaga tuh. Iya, situasi lagi belum menentu gitu. Pak Harto belum turun tuh. Iya, belum. Masih gonjang-ganjing bingung kan. Gue sih nggak boleh, gue sih nggak berani ya. Akhirnya gue dapet gelombang 2 yang tes gue. Untung masuk juga kan. Tapi itu angkatan paling banyak. 98 ya. 98. Ya, jadi masuk terus mulailah anak-anak itu juga di Trisakti ngeband juga gitu. Ya. Kan ada ini main di inaugurasinya Fakultas Kedokteran Gigi. Oh, cewek-cewek banyak tuh. FKG Trisakti cewek-cewek banyak tuh. Orang nama band kita disesuaikan sama fakultas yang kita manggung. Apa tuh? Nama bandnya apa enaknya? Fluoride. Fluoride. Anjir, ada di pasta gigi tuh. Nggak jelas banget. Udah. Itu awal sama di inaugurasi itu. Jadi ya gue keyboardis di band kampus gue.
Oh, band oke, kampus oke, gue. oke, oke. Gitu. Iya gitu ya. Anjir, jadi perjalanan dari SMP ke SMA sampai tadi mau kuliah itu lu masih main keyboard ya? Keyboard. Backing nggak lu? Maksudnya atau nyanyi-nyanyi ada salah lagu-lagu gitu nggak? Sedikit. Oh, tetap Karena ada. beberapa band, hampir semua band, gue termasuk konseptornya gitu. Oh, oke, oke. Yang milih lagunya. MD lah ya, kalau sekarang MD ya. Bukan MD juga sih. bukan. Kalau dulu kan belum ada MD belum, ya istilahnya. iya. Tapi kayak, nggak lagu apa nih? Gitu. Oh ini gitu. Leader lah, leader. Ya. Jadi konseptornya Konseptor lah lah, ya. Jadi ya mau nggak mau kan tambal-tambal iya, gitu. iya. Gitu. Nah, zaman dari SMP ke kuliah itu musik apa yang lo dengerin, yang lo banget saat itu? Gue tuh cuman 2 sih yang gue dua sih. Apa tuh? Pop, Oke. black music, R&B. Oke. Itu yang paling kental. 2 itu ya. Berkembangnya ke arah gue suka dance music juga. Dance music gue juga suka. Jadi di 3 itu tuh. Di 3 itu aja tuh. Iya, pop, black music, dance music. Dance. Ya. Berarti kalau referensinya bandnya siapa aja, Mas? Zaman itu. Oke. Dulu sih kita udah mainin Stevie Wonder. Oh, oke. Stevie Wonder. Dulu kan Joe Daisy tuh nge-remake Lately kan. Iya, Lately nge-remake kan. Lately. Tuh, wah gila. Ini nih kayaknya versi ini. Harus banget gitu. Iya. Terus Boyz II Men juga lagi Oh, iya, ngehits lagi hits banget. End of the Road, I'll Make Love to You. Babyface juga lagi iya, naik bener. banget. Nah, zaman gue tuh ada satu momen namanya Classic Disco. Oh, oke. Classic Disco. Itu hits tuh di area klub. Oh, oke. Klub. Jadi kita bawain lagu-lagu klasik disco Lagu juga. disco. Terus ada zaman acid jazz. Ya. Acid jazz kita coba bawain juga. Ya sekitaran itu gue. Sekitaran itu ya. Jadi itu yang membentuk lo membangun lo bermusik tuh di musik-musik kayak gitu ya. Iya, Itu ya? gue sampai sekarang sih, gue cenderungnya black music gue. Oh, Black oke. music sama dance music. Dance music ya. Iya. Gitu. Akhirnya membangun karakter lo ya, karakter lo dengan sendirinya loh Iya. gitu. Terus dari keyboard akhirnya ke vokal. Nah, itu gimana ceritanya nih? Nah, Sampai ini- membangun lo sampai sekarang nih, sampai Iya. orang-orang kenal Angga Malik. Nah, gue tuh jadi gini, being a vokalis itu sebenarnya gue dari kecil gue suka nyanyi, Oke. ngeliat bokap gitu kan. Iya. Tapi untuk konsumsi pribadi aja. Iya. Maksimal konsumsi keluarga. Keluarga. Acara keluarga ya. Acara keluarga. Karena di keluarga bokap itu tiap Idul Fitri itu ada panggung. Oh, di iya. rumah kakek gue tuh buat panggung kecil-kecilan gitu. Oh. Kan anaknya banyak ya mereka. Iya. Misalnya kayak 8 anak. Dari tiap keluarga harus menampilkan Oh, sesuatu. gitu. Nah, Keren. Udah kayak pensi ya. pensi Udah beneran. kayak pensi ya. Itu gokil sih. Nyanyi dari keluarga Dari gue, keluarga. keluarga yang lain ada nyanyi. Sampai ada yang drama komedi. Oh iya. Ada baca puisi kayak gitu-gitu. Jadi Keren. pokoknya lo harus tampilin apapun. Iya. Kan ada satu keluarga yang nggak ada yang bisa nyanyi gitu. Iya. Ya lo mesti apa kek. Iya. Kayak gitu. Harus entertain ya, harus entertain. Harus. Itu pakai MC segala macam. Keren. Keren banget. Itu budaya yang menurut gua agak kehilangan sih. Iya, ya Setelah benar ya sekarang. pada meninggal kan, nggak ada yang nerusin karena iya sekarang hubungan keluarga tuh nggak kayak dulu sih Iya sih, gitu. benar. Banyak yang sibuk, terus domisili Bentar. udah beda-beda ya. Nah, konsumsi itu doang untuk gua nyanyi. Nah, akhirnya gua buat band. Ya, tadi gue cerita kan gue jadi keyboardist, jadi backing vokal tipis-tipis gitu. Nah, gue akhirnya punya satu band yang cukup pas gue lihat nih ini band kayak bisa potensial nih. Oh, oke. Nah, jadi gue keyboardist, vokalisnya 2 cewek. Oh, oke. Vokalisnya 1 cewek. 1 cewek. Dapat job, men. Oke, ini lu udah kuliah? Ini kuliah. Okay. Ini gue kuliah nih. Tahun 99 lah. 9. 99. Dapat job. Dapat job gitu.
wah gila, karena bandnya bagus dapat job dong. Iya. Oke, momen banget nih. Udah. Jadi biasanya karena kita jarang latihan, sebelum ngejob, sore kita latihan dulu. Oke, ya. Nah, tugas gua jemput vokalis cewek ini, karena rumahnya deket gua. Dekat. Datanglah gua ke rumahnya dia. Set. Dia bilang apa coba? Enggak, sorry. Gua nggak boleh cabut sama bokap. Ya. Jadi nggak manggung, nggak bisa. Anjir. Oh, dulu belum ada telepon ya? Belum ada. Yeah. Gue nggak nyimpen nomor telepon dia juga waktu itu. Masih yang ketemu. Ketemu. Yoi. Iya. Ya udah mau gimana bokap kayak. Iya. Akhirnya gue datang ke studio tetap karena anak udah di sana dong. Yeah. Dengan tangan kosong. Vokalis kita nggak bisa. Ah, serius loh. Akhirnya ada satu yang nyeletuk. Ya udah nggak. Lu aja yang nyanyi. Kan lagu-lagunya juga dari lu juga backing. Kebetulan emang lagunya gue hafal gitu. Ya udah, coba aja. Working, man. Jadi itu panggung pertama lu nyanyi? Panggung pertama gue sebagai vokalis band. Iya, vokalis band. Di ulang tahun temen gue itu. Ya udah sejak saat itu gue jadi vokalis. Keren. Gak sengaja. Gak sengaja? Anjir, kocak juga sih. Dan karena itu jadi banyak job gitu. Jadi tiap ada apa, bandnya nggak aja. Terus mulai banyak pensi itu waktu itu. Iya. Nah, gue ngerasa, wah kalau gini mesti serius nih. Gue kan, gue cukup gemes tuh kalau nggak serius gitu. Serius ya, nanggung. Karena kan, lo kalau nggak prepare, lo di panggung tegang ya, Deng ya? Iya kan? Gue nggak mau tiap manggung tegang gitu. Jadi gue masuklah Elvas waktu itu. Oh, lu baru sekolah vokal setelah itu? Iya, tahun 99 gue baru masuk ke gue pikir dari kecil. Elva Music Studio. Elva Music. Keren. Gitu ceritanya, gue juga baru tahu nih guys, ngomong-ngomong. Gue pikir lu, gue tau lu Elvas kan, cuman gue pikir tuh lu kayak dari SMP, SMA lah Elvas. Enggak, itu gue termasuk yang paling tua masuknya di Elvas, karena anak-anak Elvas tuh kebanyakan dari kecil. Dari kecil, ya. Pada ikut festival gitu. Lu udah kuliah tuh ya? Udah kuliah, dan pada saat gue masuk Elvas, gue semakin yakin kayaknya gue cukup berbakat di vokal gitu. Karena gue baru masuk tiba-tiba gue direkrut jadi choir-nya Elvas gitu. Ya. Itu kan lumayan eksklusif gitu. Iya. Jadi gue pikir, wah ternyata sebagai vokalis gue cukup boleh juga nih gitu. Nah makin yakin tuh gue, ya udah gue jadi vokalis aja. Gitu. Oh keren, jalannya gitu ya. Gue juga baru tahu nih. Berarti yang gig pertama lo itu lu sambil main keyboard nyanyi? Enggak. Lu nggak main keyboard sama sekali? Jadi keyboardisnya tuh ada 2. Oh. Jadi yang satu piano, gue synthesizer. Oke. Nah akhirnya nih orang pegang 2. Oke, ya. Karena menurut dia biar kita simple aja. Ngaturnya gampang. Ya udah lo nyanyi aja. Iya. Gue pikir lu bakal kayak Ardhito gitu Enggak. Oh gitu, ya. Tapi lu gimana perasaan lu saat itu, lu masih ingat gak pas lu pertama kali manggung dan event itu di hari H dan bukan instrumen lu kan sebenarnya gitu? Secara alam bawah sadar ya, gue nikmatin menurut gue. Karena drill nyokap dari kecil. Iya, benar. Itu ngaruh tuh. Ngaruh ya, benar. Survival mode kayak gitu kan. Iya, benar. Jadi pas darurat gitu mesti step up gitu. Iya. Itu udah terlatih tuh. Ya. Dan gue rasa anak-anak ngedaulat gue sebagai vokalis juga bukan tanpa alasan ya. Mereka juga ngelihat juga kali gitu. Dan langsung terbukti, langsung ngeblend aja. Iya. Langsung ngeblend. Kayak bukan band baru ya? Kayak bukan. Kan biasanya kalau band tuh suka ada kayak ini karena teman jadi nggak enak gitu. Iya. Nah kalau ini ya semua udah kayak di tempatnya gitu loh. Iya. Kayaknya emang lu cocok jadi vokalis kita gitu. Iya. Gitu sih. Udah gitu ya? Udah gitu aja. Anjir, kayaknya emang udah semesta udah membawa mengarahkan ke sana. Ke sana, iya. Maksudnya kan bukan sesuatu hal yang lu rencanakan dari awal kan? Iya. Mungkin tadinya mau jadi keyboardis kali lu ya sebenarnya.
Iya, gue sampai beli keyboard segala macam, beli workstation. Dulu kan kita buat sequencernya kan Sequencer, ya. di dalam situ Iya, kan. di dalam, ya, benar. Kita buat di situ Iya, gitu. iya, benar. Niat banget. Iya. Emang gue pengen jadi keyboardist. Keyboardist, iya. Tapi ternyata semesta membawa lo untuk menjadi vokalis. Vokalis. Iya. Keren. Anjir, gue baru tahu nih ceritanya lo. Vokalisnya dadakan gitu ya, dadakan ya. Yoi. Tapi yang kita bisa pelajarin menurut gue ya tadi ajaran nyokap lo itu bener. Kayak kita nggak pernah tahu kan spesial momennya apa nih. Ternyata secara mental lo sebenarnya ready untungnya ya. Kalau misalnya dulu lo diam gitu mungkin pas disuruh jadi vokalis juga lo kayak jangan gue pasti gitu kan. Iya, nyokap tuh selalu bilang gini, Angga nanti kalau ke anaknya dikasih semua dulu aja gitu. Iya. Apakah dikasih olahraga, dikasih musik, dikasih pelajaran, dikasih yang lain. Iya. Kita nggak akan tahu yang mana yang akhirnya lo pilih gitu. Anak kecil kan belum tahu sebenarnya minatnya apa. Mereka yang dianggap minat bagi mereka adalah yang mereka seneng. Misalnya main game, ya iyalah gitu. Tapi kan harus ada kewajiban-kewajibannya juga gitu untuk masa depannya. Kasih semua aja. Nah kayaknya nyokap gue tipenya gitu. Iya. Di waktu yang bersamaan dulu kan gue dikasih musik, olahraga. Olahraga juga banyak tuh, ada olahraga keterampilan, bela diri, segala macam banyak banget gitu. Jadi gue kayak sibuk nggak jelas gitu kan. Tapi nyokap kayak ya udah nggak apa-apa, gue kasih aja gitu. Soalnya pas gue sekolah ya, itu teman-teman gue sekolah gue itu nggak ada yang nyangka gue jadi penyanyi. Mereka berpikirnya gue jadi atlet. Oh iya? Karena gue dari sejak SD itu udah masuk tim basket Al-Azhar. Oh, sampai SMA. Iya, sampai SMA ya. Jadi ngebandnya tuh cuman acara-acara iseng aja, acara-acara sekolah aja. Iya. Dan zaman dulu kan, zaman gue ya, itu band di Indonesia tuh nggak terlalu jadi pilihan. Fasilitasnya juga nggak terlalu banyak. Jadi yang ada di sekolah lapangan basket, lapangan volley, lapangan bola. Dan lo main tiap hari itu gitu. Terus juga turnamen-turnamennya ke arah sana. Olahraga. Jadi memang anak-anak Al-Azhar tuh teman-teman gue pada saat mereka lihat pertama kali gue manggung, mereka tuh gini, gue nggak bisa terima lo jadi penyanyi. Aneh gitu mereka. Iya. Jadi suatu saat tuh tahun 2003 kalau nggak salah, mereka datang ke tempat gue reguleran. Oh, oke. Malik reguler dulu kan. Iya. Datang mereka kayak bergerombol gitu. Kok nyanyi sih ya? Aneh lo gitu. Kayak nggak terima ya? Kayak nggak terima. Iya. Karena anak-anak Al-Azhar taunya gue olahraga. Gitu. Ya. Mungkin di mindset mereka tuh Angga tuh atlet yang suka nyanyi aja. Iya. Kan anak basket suka nyanyi gitu. Iya kayak gitu. Pada saat itu bener-bener serius gitu. Kok mau band sih? Sesuatu hal yang nggak diduga-duga. Nggak diduga bagi mereka. Udah kocak sih. Nah terus lu di Trisakti itu kuliah apa ambilnya? Teknik elektro. Oh kenapa lo ambil itu? Itu dia. Jadi kalau zaman dulu nih, zaman dulu ya zaman gue lah. Iya. Itu pilihan-pilihan pekerjaan itu kebanyakan yang beraroma formal banget lah. Kayak ekonomi. Kayak gini, cita-cita mau jadi apa gitu? Iya. Dokter, insinyur, ya. kayak gitu. Iya. Nggak ada yang konten kreator, nggak ada. Nggak ada, belum ada. Apalagi musisi gitu, nggak ada gitu. Jadi ini aja, jadi misalnya jadi psikolog, itu udah aneh. Aneh ya. Di situ aja gitu. Nah kebetulan juga keluarga nyokap bokap itu banyak insinyur. Nah jadi gue nggak ada, gue tuh nggak dikasih pilihan lain karena emang belum ada gitu. Sekolah musik yang kayak sekarang UPH gitu. Iya. Itu belum ada gitu. Jadi ya harus masuk teknik. Oh, oke. Nah, dulu dianggapnya masalah elektro, masalah komputer gitu itu lagi mau naik banget gitu. Ya udah, kayaknya yang paling strategis tuh teknik elektro biar lulus kerjanya gampang jadi, gitu.
Itu aja sih sebenarnya gitu. Kebetulan gue juga dibandingin teknik yang lain ya, teknik mesin, teknik sipil, gue tuh kayak kurang suka. Oh, oke. Gue kan udah main keyboard, udah main game, jadi kayaknya elektronik deh gitu. Itu alasannya lo kuliah teknik elektro. Iya. Tapi maksudnya berarti itu adalah pilihan lo sendiri kan berarti ya? Iya, pilihan gue. Tapi sekarang gue kayak si Jawa buat ruangan gini sih. Sempet nanya tuh, enggak gimana sih cara ngitung panjang gelombang? Gitu. Masih ada lah dikit-dikit ya, masih ada lah dikit-dikit ya. Fisika dasar gitu. Masih cuma itu doang. Tapi osilator di sini gue ngerti lah. Ya 1% lah kira-kira ilmunya. Ini kan praktikum gue tuh osilator ya, banyak ya. Mic dulu gue inget banget pas gue skripsi. Itu gue udah mulai malik tuh. Oke. Gue kan malik yang reguler. Malik yang reguler. Cuman kita udah keluar single. Tapi belum terlalu naik. Oke. Tapi di perkuliahan udah tahu tuh gue musisi gitu. Jadi gue buat membahas tentang pola penangkapan sinyal mic gitu. Jadi ya gue terus pas gue skripsi dosen penanyanya dong nanya ini. Terus sama dosen pembimbing gue dibilangin gini, Pak, Bapak kok berani sih nanya ke dia kan penyanyi, nanti disalah-salahin loh dia. Bilang gitu. Iya. Jadi gue kayak, boleh. Anjir, tapi tetap berhubungan sama musik berarti ya? Iya, gue udah mengarah ke sana sih yang biar kebayang aja gue ngerjainnya kayak apa. Iya benar. Kalau kayak gue berarti. Sama gue juga gitu. Kalau lo nggak ngerti sama sekali kan? Iya benar. Lo no clue kan? Iya benar. No clue kan? Mau ngeles juga bingung. Bener. Gue juga mikir kayak kalau musik tuh, maksudnya skripsi tentang musik tuh kayaknya, at least kalau ngeles kita tahu mau kemana ngelesnya gitu kan, kita paham kan. Kan gue bilang gini, ya beda lah Pak kalau buat nyanyi live. Ya, udah beda. Tapi emang iya. Nggak tahu juga. Nggak tahu, bener. Keren. Nah itu bisa ditirol teman-teman yang mungkin resep. Yang mau skripsi bingung, aduh apa ya, gue nggak terlalu suka, atau mungkin sebenarnya fokusnya ke musik. Nah itu bisa dipakai ya. Iya, kayaknya idenya itu lo kalau bisa pas lagi kuliah tuh lo sering udah mulai kerja dikit-dikit gitu. Iya. Yang lo mempraktekkan yang lo kuliahin. Iya. Karena kan di kuliah tuh teori ya, soal teori. Iya. Pada saat praktek lapangan tuh bakal beda banget. Nah, itu lo bisa dapat poin plus sih di situ. Iya, benar. Instead of ngomongin teori, dosen mah jago banget. Tapi kalau udah mulai live, Pak. Lu bukan penyanyi. Iya, benar. Studi kasus atau apa gitu kan. Iya. Tuh resep canggih gitu. Resep tuh benar keren. Lu nggak bakal ditanya banyak benar. mengenai teori. Iya, karena mereka juga nggak nyampe situ. Iya, betul. Keren. Nah, terus lu udah kuliah, Mas. Orang tua lu sendiri gimana? Emang mereka mendukung lu di musik kan sebenarnya dari kecil. Tapi instead lu udah lulus kuliah, kan berarti lu udah harus memutuskan dong arah hidup lu. Betul. Lu bakal mau jadi orang yang kayak bagaimana nih. Nah, apakah orang tua lu ada kecenderungan emang ya udah terserah lu, atau takut kayak boleh nih lu musik tapi lu jangan jadi profesi lah gitu. Bokap lu gimana? Ini juga seru nih ceritanya. Jadi nyokap bokap gue itu tipenya nggak ngebatasin. Oke. Tapi mereka merhatiin. Iya. Pada akhirnya mereka pengen lihat pertanggungjawaban dari gue mengenai apa yang gue lakuin. Jadi di saat yang bersamaan, gue kan start Malik itu 2001 ya. Oke, ya. Malik tuh berdiri 2002. Itu langsung masuk ke profesional sih itu. Masuk reguleran apa segala macam. Kuliah, gue masuk 98, lulus 2004. Oh, oke. 2005. Oh, 2005 lumayan ya. Hampir DO. Itu karena udah Malik juga, udah kemana-mana gitu. Bingung ya. Nah, di tahun 2003
Jadi kita rekaman Malik itu kan 2004 ya. 2004. Itu lagi skripsi juga gue. Oh oke. Dia nyokap tuh bilang gini, enggak jadi gimana nih? Mau musik atau mau kerja? Kerja. Karena kalau mau kerja, gue tuh udah ditungguin sama om gue di Jerman. Di sana dia ada kerjaan buat gue. Iya. Jadi mau ke Jerman atau mau di Indonesia nih bandnya? Musik ya? Karena waktu itu bandnya juga udah menghasilkan. Iya. Udah lumayan sih, udah bisa nyicil-nyicil gitu. Iya. Nah nyokap gue tuh nggak mau diktator gitu, karena dia ngelihat juga kan perjalanan gue juga serius gitu loh. Tiap hari manggung, sampai malam. Dia juga sering datang ke tempat gue manggung, jadi ngelihat, ini serius nih gitu. Gue juga bingung kan waktu itu, jadi gimana nih gitu. Akhirnya nyokap bilang gini, gimana kalau gini, tahun ini nggak usah ke Jerman dulu. Oke. Rekaman dulu sampai selesai, terus kita lihat gimana hasil rekamannya. Hasil albumnya. Ya. 1 tahun, 2 tahun nggak berhasil, kita ke Jerman. Gitu. Album pertama meledak. Nyokap kayak seneng deh, jadi nggak ke Jerman. Anjir, kalau nggak kita nggak kenal nih ya. Nggak kenal. Akan berubah nih semua jalan hidup. Akan berubah, Totally berubah. Bener. Karena udah bener-bener beda kiblatnya. Iya, bener. Iya. Gila, oh gitu. Jadi tadinya lu ada kecenderungan mau ke Jerman ya? Iya, gue udah siapin semuanya. Gue udah ambil sertifikasi IT-nya, apa segala macam. Tinggal berangkat aja. Jadi gue lulus, langsung sikat ke Jerman. Ternyata untitled. Untitled bener. Dan ketika, terdiam. Bener. Akhirnya see you Jerman hanya untuk jalan-jalan ya, bukan untuk bekerja. Bukan. Oh gitu, tapi maksudnya berarti orang tua lu lumayan demokrasi ya? Iya. Demokratif lah orangnya. Iya. Sangat sih. Mereka realistis juga sih ngeliatnya. Iya. Mereka selalu nanya gimana manggung kemarin. Kalau mereka lihat kita manggung, evaluasi dari dia juga. Oh gitu. Juga kita dengerin banget karena mereka selalu bilang, mama papa tuh mengevaluasi kamu tuh murni, ya. Nggak ada kepentingannya di mama papa gitu loh. Cuman pengen lebih bagus aja gitu. Iya juga sih. Lu sekarang mau nanya kemana coba? Iya sih. Nanya ke teman suka nggak enakan, padahal jelek tapi nggak enak. Bagus, dong, gitu. keren banget. Tapi kalau bokap gue bilang apa adanya. Ya sampai Malik, berapa tahun Malik tuh mereka juga datang terus. Ya. Sampai terakhir juga kemarin mereka sempat datang walaupun udah frekuensinya nggak seintens dulu ya, karena udah tua juga mereka. Ya gitu. Ya alhamdulillah sih keputusan yang diambil, gue ngerasanya jadi kalau direstui orang tua kan enak ya. Iya benar. Gue nih di keluarga besar gue orang kedua yang terjun selain formal. Oh oke. Dulu ada satu, yang pertama Humania. Ya. Mas Eki ya. Terus baru kita. Gitu. Nah di keluarga gue, keluarga nyokap, keluarga bokap tuh baru gue yang masuk ke sini. Kalau keluarga Eki kan lain kakek. Itu lebih ada beberapa yang masuk entertainment. Tapi kalau di keluarga gue yang kecil ini, cuma baru kita. Jadi kan, wah ini perlu tekad, perlu restu. Biar jalannya mulus, jalannya energinya tetap terjaga gitu loh. Kan nggak selamanya berhasil ya, ada up and down-nya juga gitu. Ya itu, gue rasa saat nyokap go gitu, kita maju. Gitu. Keren. Ini restu orang tua nih, tempat ini juga nih. Salah satu nih, cikal bakal. Yoi, kan? ini banget. Tempat ini kalau zaman itu nggak ada, ini nggak ada. Nggak ada. Kalau ke Jerman ini nggak ada nih. Nggak ada. Kalau ke Jerman, lantai 5 ke basement. Ke basement ya. Ya, oh gitu ya perjalanan lo ya sangat menarik dan
ya lu bukan tipikal orang yang pokoknya gua harus kesini enggak ya. Lu jalanin aja gitu. Atau lu orangnya punya target jangka panjang gitu. Dulu sih iya deh. Dulu sih ya standar lah. Tapi kalau sekarang lebih enggak sih. Oh, oke. Tapi bukan tanpa target sama sekali. Iya. Gue lebih ngelihat kayak target tuh, gue ngelihatnya lebih keinginan. Maksudnya, ya gue pengen kayak gitu, gitu kan. Tapi target lebih ke jangka pendek. Karena ya klisenya kan lo mencapai itu lo mesti step by step ya. Iya. Itu yang lebih realistis menurut gue untuk disebut sebagai target. Kalau misalnya gue pengen Malik sampai umurnya 20 tahun gitu. Iya, keinginan lo. Iya kan? Ya, terus lo mesti ngapain gitu? Ya, buat band dulu aja gitu kan. Iya. Itu lebih ke target gitu. Setelah gue jalanin ternyata itu lebih efektif buat mental gue, buat jiwa gue, dan pada aplikasinya lebih enak aja gitu karena eksekusi yang baik itu menurut gue lebih bagus daripada konsep yang keren tapi eksekusinya jelek gitu. Iya, benar. Karena eksekusi itu kan balik lagi ke kemampuan lo. Misalnya gue pengen buat album gitu. Jadi mesti ngapain nih? Kalau lo punya duit mungkin gue buat studio misalnya gitu. Tapi kalau nggak punya, gue beli gitar dulu deh. Itu kan kemampuan. Setidaknya lo ada progres gitu loh. Gimana? Udah beli gitar belum? Oh udah. Atau nabung dulu gitu. Terus pas udah beli gitar, terus mau ngapain nih? Buat lagu. Oke, buat lagu. Gimana lagunya diaji belum? Lagi progres. Gitu. Pelan-pelan aja. Step by step aja ya. Tapi harus maju terus intinya gitu. Karena kalau target yang panjang, keinginan kadang nggak sesuai dengan yang dibutuhkan sama kita. Belum tentu yang lo bilang itu keren, nantinya tuh akan keren bagi lo gitu. Iya, benar. Gitu. Setuju. Nah, Mas, mungkin banyak teman-teman yang juga ada pasti udah tahu, teman ada mungkin yang belum tahu kalau Malik sebelum memulai karir profesionalnya di di dunia label rekaman, lu reguler kan awalnya ya. Lu reguler tuh berapa lama? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Dan banyak setahu gue, kemarin ngobrol sama siapa ya? Oh, sama suaminya Agatha Suci. Sama si Jeff suka nontonin lu ini reguler dulu, Malik. Jadi kayak di beberapa tempat di Four Seasons lo paling terkenal ya? Iya. Katanya ya. Nah, itu di angkatan berarti 2000-an ya, 2000 Four Seasons itu 2002 akhir. Oh, 2002 akhir sampai 2004. 4 tengah-tengah gitu deh. Oh, oke. Berarti habis reguler lu langsung rekaman itu. Rekaman. Berarti reguler stop. Oh, oke. Nah, menurut lo apa yang membedakan, Mas? Lo kan udah menjalani band reguler sama band rekaman nih. Menurut lo apa yang berbeda di antara dua ini? Kan sama-sama ngeband lah. Cuman menurut lo yang membedakan apa? Yang cukup krusial. Yang membedakan antara band rekaman sama band reguler? Iya. Suka dukanya lah. Sebenarnya nggak ada sih ya bedanya. Sebenarnya nggak ada sih ya. Kalau band rekaman itu harusnya beda band rekaman, band reguler. Secara feel bermusiknya lah. Kalau secara pemasukan ya beda lah ya. Cuman kalau feel bermusiknya lah. Oke. Feel bermusiknya ya. Energinya sih. Oke. Lo kalau band reguler, band live ya. Live itu lo ngambil energi banget dari keadaan sekitar lo. Oke. Lo dilatih untuk ngerespon apa yang terjadi hari itu saat itu. Energi lo datang dari situ. Kalau band rekaman, ya lo energinya mungkin dapetnya dari momen dimana lo setting buat rekaman gitu. Workshop gitu. Ya, kayak misalnya kita mau rekaman sekarang.
Ya setting lampu, Iya, setting itu ngaruh ya. ngobrolnya, kayak gitu kan. Iya. Lebih ngaruh ke situ sih. Iya. Terus juga lu pengen rekaman arah mana, lu kasih referensinya. Lebih ke situ. Iya. Mungkin lebih ke dalam ya kalau rekaman itu ya. Kalau live tuh lebih dari luar gitu. Iya. Oke. Iya, Mesti ngeliatnya kayak begitu. Soalnya tiap kita mau rekaman, gue tuh concernnya sama diri gue sendiri gitu. Iya. Hari ini gue lagi gimana keadaannya, perasaan gue, kondisi gue gitu. Kalau lagi live, ya sikat gitu. Iya. Apapun terjadi, lu mesti. Iya. Kalau misalnya lagi serak, lu mesti gimana caranya Ngakalin. biar nggak ngakalin. Kalau lagi enak gimana? Iya. Kayak gitu. Iya, handle crowd-nya gimana? Iya. Iya, maksudnya. Tapi berarti di 2,5 tahun itu lu juga belajar banyak juga ya? Nah itu sangat sih, sangat belajar. Justru kita ketempanya di situ. Di reguler ya? Sampai akhirnya hari ini kita ada tuh, kalau kita ngobrol sama anak-anak, selalu reminiscing waktu itu gitu. Iya. Dimana kita berjuangnya, di drillnya, Iya. sampai akhirnya sekarang tuh lebih ke memetik hasilnya gitu. Iya. Tapi kan ya lo kayak pohon buah aja, lo kalau nggak nanam benih gitu, nggak mupuk yang bener, ya buahnya juga nggak akan manis gitu loh. Nah ini kita ngelihat sekarang sih udah metik buah gitu. Cuman dulu ya emang bener-bener kita pupukin, kita nanam benihnya tuh dalam lah gitu. Iya, berdarah-darah lah ya istilahnya. Iya. Dan kita sih happy aja. Karena waktu itu anak-anak Malik gue inget banget, tiap disuruh manggung tuh happy. Dengan bayaran maupun tanpa bayaran. Karena kita berpikir ini ada sesuatu yang bisa kita tampilin nih. Dan kita bangga banget dengan produk kita. Kita merasa cuman kita yang bisa bawain lagu kayak gini gitu. Semangat kayak gitu ya tuh yang gila, emang dulu emang gitu. Gitu ya. Semangat muda ya. Semangat anak muda, anak band banget. Kita kayak pengen banget tuh ngeband gitu. Iya. Nah Mas, terus di Malik itu kan ya lu dan Mas Widya sebagai otaknya lah ya kan, bisa dibilang. Waktu itu kan musik kalian tuh salah satu yang beda lah di zaman itu gitu. Itu waktu itu apa sih yang lu pikirin sebagai konseptor gitu? Emang sengaja mau beda atau gimana? Iya, sengaja mau beda. Emang sengaja mau beda. Tapi, nah pengalaman lu Mas sekarang, pengalaman nyanyi yang memorable boleh, lucu boleh. Dan kita kan mesti nyanyi gitu. Tuh orang-orang udah stop. Terus gimana stop gitu? Kita dibayar untuk nyanyi gitu. Ditimpukin men, ada bapau, ada apa, gila. Anjir lu, kalian ada pas ditimpukin juga? Ada. Mas Angga kenapa sih menyanyi lagi sendiri? Dia keluar dari Malik ya, banyak kayak gitu. Atau kayak kenapa dia bosan dia di Malik gitu-gitu. Nah itu tadi jawabannya ya teman-teman kalau udah. Gue pengen sih ngelihatnya orang ini jadi inspirasi ya. Iya. Inspirasi bahwa ternyata dari ngeband bisa punya seperti ini gitu.